Iya, selamat datang kembali di channel Waskita Official pemirsa, dan berita terbaru mengenai ASEAN Mitsubishi Electric Cup di pertandingan kedua Timnas Indonesia, yang kita tahu Timnas diwakili oleh para pemain U22 di bawah usia 22 tahun. Ini bermain kemarin di Stadion Manahan Solo, bermain di kandang sendiri menghadapi Laos, dan Timnas Indonesia ditahan imbang Laos dengan skor 3-3 pemirsa. Dan di ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup ini, bahwasanya Timnas Indonesia bermain dua kali, yaitu yang pertama menghadapi Myanmar. Di Myanmar kemarin berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0, dan di pertandingan kedua kemarin tadi malam tepatnya Timnas ditahan imbang 3-3 oleh Laos. Dan tentu kita juga bisa menyaksikan bersama bahwa kita mendapatkan perlawanan sengit oleh Laos pemirsa. Dan kendati Timnas kita gagal untuk mengambil poin penuh, kita para penggemar Timnas tentu tetap mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia yang bisa menahan imbang Laos dengan 10 pemain pemirsa. Sejak menit 67, yaitu Marcelino Ferdinand mendapatkan kartu kuning kedua setelah melanggar pemain Laos di pertandingan tersebut. Dan dengan 10 pemain seharusnya Muhammad Ferrari dan kawan-kawan ini mampu mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Sempat dua kali tertinggal dan dua kali juga menyamakan kedudukan, kemudian bermain dengan 10 pemain. Tetapi yang perlu kita apresiasi, Timnas ini bermain dengan fighting spirit yang sangat tinggi sampai peluit akhir. Dan meski sebetulnya kita bisa meraih hasil poin penuh pemirsa, dan tentu ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi para pemain yang kita tahu semua mereka itu di bawah usia 22 tahun yang mungkin akan dipersiapkan untuk ajang SEA Games dan juga Piala Asia U23 mendatang pemirsa. Dan Timnas pada tadi malam kita tahu bersama, Timnas dikejutkan dengan gol cepat Laos pada menit ke-9 lewat penyerang Laos, yaitu bernama Pausombun Panyavong. Dan kemudian KD Arel memanfaatkan kemelut yang berada di kotak penalti Laos, berhasil melakukan shot ke gawang dan mencetak gol di 3 menit kemudian pemirsa. Dan kemudian Timnas di pertandingan ini banyak sekali kesalahan antisipasi dan juga kesalahan koordinasi yang kita tahu. Beberapa kali kita salah passing, beberapa kali kita sebetulnya tidak perlu mendribble bola, kebanyakan pemain mendribble bola, kebanyakan membawa bola, kebanyakan gocek-gocek, dan kita cenderung mengikuti permainan lawan seperti lari tabrak seperti itu pemirsa. Dan akhirnya ya kita permainannya tidak bisa efektif untuk pertandingan tadi malam melawan Laos yang perlu kita amati pemirsa. Dan pada menit ke-13 Laos kembali mencetak gol, kemudian tandukan Muhammad Ferrari berhasil menyamakan skor 2-2 di babak pertama. Dan kemudian pada menit 69 Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain. Marcelino Ferdinand ini mendapat kartu kuning. Kemudian kita bisa berbalik unggul 3-2 kan, tetapi 3 menit kemudian Laos bisa menyamakan kedudukan melewati pemain belakang kita, Donitri, yang sebetulnya tampil bagus. Kemarin salah mengantisipasi dan ternyata bola
Mungkin kalau kita lihat dari beberapa sisi kamera ada yang sudah out, ada yang belum out, tapi wasit memutuskan belum out dan mungkin juga sudah dicek oleh VAR dan pertandingan tetap berjalan dan gol sah untuk Laos di menit 77 pemirsa. Dan dengan hasil tersebut kali ini timnas kita sementara naik ke puncak klasemen grup B dengan koleksi 4 poin dari 2 laga, unggul 1 angka dari Vietnam yang baru bermain sekali. Dan selanjutnya timnas kali ini langsung bertolak menuju Vietnam untuk pertandingan hari Minggu nanti. Dan tentu saja kita kehilangan Marcelino Ferdinand yang mendapatkan akumulasi kartu di pertandingan tadi malam. Kita tahu Stadion Manahan kualitas rumputnya sangat bagus sekali untuk pertandingan tadi malam, akan tetapi permainan dari timnas kita masih kurang efektif pemirsa, masih kurang efektif. Ada beberapa pergantian seperti Sanadin Faris masuk, akan tetapi tidak juga banyak membuat perubahan karena permainannya cenderung ke lari, tabrak, kemudian sering sekali membawa bola, kemudian juga sering sekali salah umpan seperti itu. Banyak sekali kesalahan-kesalahan elementer, kesalahan-kesalahan yang sepele sebetulnya, yaitu salah passing, salah kontrol dan lain sebagainya. Seperti itu. Arkan Fikri juga sama, hanya berlari-lari, kemudian membawa bola, sering membawa bola, merebut bola, berlari lagi, tidak ada efektivitas untuk penguasaan bola, untuk ketenangan bola. Padahal di situ kita bisa mengambil tempo, dengan kualitas pemain kita yang mungkin sudah ada beberapa pemain yang sudah berpengalaman. Rafael Strike juga sudah bermain di sana, ada Arhan juga, ada Asnawi juga. Kenapa mainnya sering gerutak-geruduk ya, gobras-gabrus seperti itu bahasanya, dan kita tidak kuat dalam penguasaan bola. Inginnya semua pemain itu berlari dan berlari. Padahal dari situ kita bisa melihat sepak bola tidak hanya bisa berlari, tapi sepak bola kembali ke elemen dasar, yaitu kontrol passing kita harus kuat. Di saat kontrol passing kita kuat, kita pasti akan bisa menguasai permainan dan mengatur tempo permainan tersebut pemirsa. Tapi kita lihat timnas tadi malam kesalahan itu sangat banyak sekali, dan kita juga sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan sendiri pemirsa. Dan perlu kita cermati, gol kita kebanyakan berawal dari bola mati, terutama bola lemparan ke dalam dari Pratama Arhan seperti itu. Dan bagaimanapun kalau itu gol ya tetap sah, tapi ya kita harus bisa memperbaiki permainan, dan para pemain timnas juga harus sadar, harus bisa berpikir bagaimana kontrol bola, bagaimana kapan berlari, kapan harus segera passing pemirsa. Tadi malam itu mainnya sangat terburu-buru sekali, dan kita bisa melihat semuanya di lapangan Manahan. Dan semoga nanti di hari Minggu melawan Vietnam kita bisa tampil lebih baik, kita bisa berhasil membawa poin dari sana dan meningkatkan ke permainan yang baik. Terima kasih.